Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdafar Rizky Setiawan dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas UIN Raden Intan Lampung. Nah, kembali lagi di sini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan tema Kaidah-kaidah Hukum Islam. Materi pertama yaitu ada prinsip dalam hukum Islam. Nah, kata prinsip yang berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar atau landasan serta tumpuan hukum Islam. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu diantara lain, yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, seperti A, orang yang sedang berpergian atau sakit atau dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh tidak berpuasa. Yang kedua, ada orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia diperbolehkan untuk duduk. Yang kedua, ada sedikit pembebanan. Nah, prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat itu atas manusia memang ada. Nah, akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Nah, prinsip ini juga dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan yang belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk itu sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi kebaikan dan memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, ada bertahap dalam menetapkan hukum. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Nah, sebab mengingatkan potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain itu diturunkan. Selanjutnya, yang keempat, ada memperhatikan kemaslahatan manusia. Nah, dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama, itu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum itu ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Nah, yang ketiga, hukum-hukum itu ditetapkan menurut kadar kebutuhan manusia. Selanjutnya ada mewujudkan keadilan. Nah, manusia ini menurut pandangan Islam adalah sama baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan hukum, tanpa ada yang melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang. Nah, serta melihat tua atau mudanya seseorang, melainkan seoptimal dan semaksimal mungkin apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Berikutnya ada kaidah dalam hukum Islam. Nah, kata kaidah sendiri secara etimologi itu berarti asas. Nah, adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Asyabah wal An-Najair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Nah, di sini juga ada macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama ada kaidah asakiyah. Nah, itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang ketiga, itu kemudaratan harus dihilangkan. Yang keempat, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Dan yang terakhir, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua ada kaidah ghairu asiyah. Nah, walaupun kedudukannya bukan seperti kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Nah, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairi asiyah, ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyaibah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan 60 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Al-Kamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Nah, pada materi terakhir ini dijelaskan tujuan hukum Islam. Nah, kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Nah,
Al-Syaitibi mengatakan bahwa doktrin Muqassad asy-Syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Nah, tujuan dari hukum Islam sendiri atau maqasid syariah itu yang pertama ada memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, dan yang terakhir memelihara harta kekayaan. Usai sudah presentasi materi yang saya bawakan pada pertemuan hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk menambah pengetahuan kalian lagi tentang filsafat hukum Islam. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.